Selamat berjumpa kembali di TPJS, Pangeran Jasin Show. Ini weekend yang sebenarnya kalau buat gue menyenangkan, Coach. Karena walaupun Manchester United tidak bisa menang, kalah, tapi masa depannya lebih cerah daripada Arsenal menurut gue. Jadi gue mau mengawali episode ini dengan ngajak lo taruhan. MU sama Arsenal, tinggian mana peringkatnya? Gue bilang MU musim ini. Gue bilang MU beneran. Gue kalau taruh nama lu udah 90% menang. Kagak. Terakhir kali gue yang menang. Sekali doang lu menang. Terakhir kali gue yang menang. Enggak, abis itu gue yang menang. Kan impas. Ya impas. Karena sebelumnya gue menang ya. Setelah bermusim-musim absen. Lu mau taruhan apa? Apa? Singapura aja biasa. Singapura. Bisnis. SQ. Dua ya. Oke. Iya, salaman dulu berarti. Langsung bayar. Langsung. Nggak nunggu lama-lama. Langsung. Oke. Salaman dulu nih kan. Oke. MU di atas Arsenal ya. Oke, siap. Iya. Oke. Pasti dapat. Jaya gue. Pasti dapat. Nah, ada gue kemarin dan gue yakin lo mengakui lah MU main lebih bagus. Oh kemarin. Iya. Lebih bagus mainnya, Tapi ini kan baru satu match. Apa? Baru satu match. Iya, dan kalau lihat fans MU semuanya di seluruh dunia tuh di sosial media bilang, ini untuk pertama kalinya dalam jangka waktu yang lama, gue nggak sabar pertandingan berikutnya. Iya kan? Nah, enggak, tapi untuk gue sih enggak lah. Gue tetap masih terlalu banyak PR untuk MU. Memang. Cuman masalahnya bisa dibenahi atau enggak, karena jarak pemain terlalu jauh. Terus pada saat mereka switch, Mbomo pegang bola, enggak ada yang backup karena jarak terlalu jauh. Masih early days. Tengahnya masih kosong. early days. Masih awal. Kita lihat. Masih early days. Gue sih enggak yakin. Itu cuma sekali-sekali. Terlepas dari salahnya Bayindir itu waktu corner, ada nggak shotnya Arsenal? Gak ada. Tapi MU nggak ada juga. Ada setengah dong. Peluang. Ada dong beberapa kali. MU babak dong. pertama 5 shots on target. Iya. Baru shotnya ke arah kiper semua, men. Iya, enggak kan kalau perkara shot ke arah kiper itu kan masalah finishing. Build up sama chance creation kan bagus dong. Justru iya, betul. MU lebih bagus, I agree with that. Cuman kemarin Arsenal ya jelek banget. Bukan Arsenal yang kita kenal. Jelek. Kalau itu sih Arsenal yang gue kenal itu kayak gitu. Kayak gitu Arsenal 3 tahun runner up itu bukan jatuh dari langit. Enggak lah. Kalau itu sih gue yakin Arsenal di atas MU. Enggak. Kita lihat lawan Fulham lah. Lihat lawan Fulham. Wah gila lawan Fulham. Tapi ini udah direkam ya, jadi kalian lihat ya. Taruhan udah salaman, langsung bayar ya. Udah direkam. Pokoknya pada saat udah tahu salah satu di atas langsung bayar. Iya, oke. Langsung beli tiket. Langsung. Karena biasanya lama sama dia. Loh langsung. Terakhir kali gue dapet apa sih sama lu? Arsenal di atas Spurs. Itu kan gue kalah. Yeah. Gue kalah. Enggak, lu menang itu. Arsenal di atas Spurs ya? Oh iya, gue menang. Spursnya di atas Mourinho. Amsterdam itu waktu itu. Bukan ya? Apa sih? Ya Amsterdam ekonomi. Terus gue menang bisnis SQ. Which is ujung-ujungnya sama juga harganya. Iya, jadi impas kan. Yeah. Tapi gue pernah menang sekali kayaknya, ada nggak? Iya sekali menang. Itu. Sekali doang. Ada gue menang sama lo. Enggak, sekali doang. Euro gue menang. Apa? Inggris Belanda menang gue. Inggris Belanda menang gue. Oh iya, Inggris Belanda. Oleh Watkins. Iya. Menit 94. Dan itu akan kembali lagi terulang. Matheus Cunha. Keren. Udah lama United nggak punya pemain kayak gitu. Brand Mbomo keren. Loh, kalau dibilang kemajuan dibanding musim lalu, iya, dari permainan juga kualitas forward. Tapi this is EPL, man. Different cake. Mereka itu belum cocok dan butuh berapa lama untuk cocok itu masih tanda tanya. Menurut gue malah ya, menurut gue nih. Yeah. Menurut gue justru
Kunya sama si siapa Mbeumo. Mbumonya justru berdua tune in menurut gue. Mereka sama pemain lain yang kagak. Ya itu kan? maksud gue kan? karena baru kan. Iya itu. Tapi juga walaupun cameo cuma bentar kemarin Sesko menurut gue juga not bad. Cuman pemain United tuh karena udah kelamaan nggak punya number 9 yang bagus, mereka sering lupa crossing kan. Iya, nggak ada supply. Iya. Betul. Tapi overall menurut gue sih happy ya kemarin. Iya, at least lebih optimis lah dibanding rank 15 sangat musim optimis, lalu. Sangat optimis menurut gue. Enggak itu sangat optimis. Lu kan selalu berlebihan kalau soal MU. Udah lah ini udah kelihatan ini hilalnya udah kelihatan ini. Udah kelihatan. Itu, Panji tadi bilang dari semua fans MU di dunia tahu berapa persen yang bilang MU masuk Champions League? Cuma 13%. Dan gue adalah bagian dari 13% itu. Nah, gue tanya Panji, kalau di Indonesia berapa persen? Gue rasa 80% itu. Champions League kan berarti 4 besar ya? Apa 5? 4 kan? Bisa, itu mah bisa. Bisa. Kalau bilang mau juara mungkin agak kejauhan, 4 besar mah bisa. Di atas Arsenal. Di atas Arsenal. Menurut gue secara objektif ya. Nggak ada, menurut mana pernah lu ngomong objektif? Nggak, bener. Menurut gue secara objektif, skuad paling bagus di Premier League musim itu City. Menurut gue City. Gue bilang Liverpool Enggak. Menurut gue ya oke, tapi menurut gue Liverpool di bawah City. Menurut gue City itu lebih komplit dan lebih bagus. Tinggal perkara Pep Guardiola aneh-aneh nggak di tengah musim, dia kan suka aneh-aneh kan. Gitu. Liverpool skuadnya bagus, tapi ya gue nggak mau aja mereka juara lagi sih. Nah itu. Gitu. Chelsea gue kemarin nonton kan karena Chelsea main sebelum United kan. Makanya gue nonton kemarin. Gue nonton jelek ya mainnya. Iya. Itu nggak berubah seperti musim lalu. Lo inget fans Chelsea yang kemarin kita bilang bahwa pasti squad lo kedodoran gara-gara nggak ada istirahat ya beneran. Iya kan? Nggak ada istirahat ya. Iya. Dan siapa itu strikernya? Joao Pedro sama Liam Delap kan? Iya. Nggak ngapa-ngapain juga. Tenggelam. Nggak ngapa-ngapain juga. Bener. Iya. Nah, apalagi kemarin yang gue lihat ya. Nottingham Forest gue bareng nonton. menang. Cuman lu tahu yang mengejutkan siapa? Dan bukan MU atau City. Sunderland. Oh, menang ya lawan West Ham. 3-0 loh lawan West Ham di kandang. Iya. Ya biasa lah tim promosi kan. Iya, awal-awal mungkin ngegas. Kita lihat aja secanggih apa. Spurs seri lawan Crystal Palace. Gimana? Spurs menang. Ya lumayan kan? Dia dapat Eze lagi, Eberechi Eze. Iya, kemungkinan. Iya, udah bakal dapat. Semenyo ke Arsenal, Semenyo. Siapa? Semenyo. Semenyonya Wolves itu. Iya. Kemarin kan pas yang Liverpool itu yang dia di abuse yang dia di abuse racial abuse gitu kan. Udah gitu yang abuse-nya disabled kan? Iya. Disabled kan. Itu pasti kalau di Indonesia jadi perdebatan Twitter yang hangat itu. Iya. Iya kan. Karena yang abuse si Semenyo disabled duduk di kursi roda. Ya. Terus ditahan dan diusir kan? Diusir langsung. Dan terakhir dia di ban. Ya, di ban semua stadion ya. Semua stadion se-Inggris. Nationwide ya. Nationwide. Dan iya itu tadi mau lo able atau disable ya pada waktu urusan racial abuse itu padahal fans Liverpool ya. Fans Liverpool yang mengenang Jota sebelum pertandingan, makanya slot marah kan. Dan gue kan lihat di Twitter itu kan ada kan fans Liverpool yang akamsi sana lah. Dia bilang bahwa itu tiap pertandingan itu orang yang membacot banget katanya. Bacot banget gitu. Dan sering bikin nggak nyaman. Cuman hari itu ya kelewatan batas lah. Dan mereka nggak peduli lu disable atau nggak peduli. Pokoknya kalau soal rasisme itu nggak ada tempat di lapangan bola. Dan itu tadi kayak yang kemarin kita omongin, kalau di Inggris lo bikin violation yang berat apapun, stadion manapun, itu ban semua stadion. Betul. Itu next ada lagi tuh coach, nextnya bisa. Lu tahu caranya gimana? Oh, muka kan? Iya. Pakai facial identification kan? Atau kalau dulu harus lapor. Jadi pada saat tim lu main, lu harus lapor ke kantor polisi. Itu level berikutnya. Itu level berikutnya coach. Ada level berikutnya. Kalau di Belanda begitu. Harus gitu. Jadi ada yang itu biasa hooligan yang tukang rusuh, ya kan? Lapor kantor polisi atau dalam jarak berapa
kilo nggak boleh dekat-dekat stadion tuh. Gitu. Itu tuh kayak gitu. Ada beberapa sanksi lah dan which is good karena ini udah zaman sekarang lah apalagi ya. Ini unacceptable. Cuman yang jadi masalah menurut gue sekali lagi ya. Itu hanya terjadi di beberapa negara di Eropa. Eropa Timur jauh lebih longgar. Italia juga gak ada. Italia aja parah. Iya kan. Italia parah. Spanyol juga parah. Sama. Iya. Parah. Cuman ditegur, kita klub keluarkan statement, kita menyesalkan, tapi nggak ada sanksi. Inggris, Belanda itu keras sanksi. Keras. Iya. Terus sampai di Belanda itu berapa kali terjadi pertandingan diberhentiin loh. Sama kayak kemarin sempat diberhentiin juga kan. Cuman nggak lama kan. Itu di Belanda pemain diberhentiin masuk ruang ganti, ditunggu, sekali lagi kita akan total berhentiin sampai segitunya. Dan harus kayak begitu. Di Jerman nggak ada tuh kayak gitu. Gue itu kemarin kalau soal racism, kebetulan gue kalau nganggur kan suka nonton YouTube atau film ya. Gue lihat Ice-Speed. Kebetulan lewat di YouTube Short. Ice-Speed lagi ke Poland. Jadi dia jalan dengan gerombolnya. Tiba-tiba ada hardcore Harley driver lah. Pakai badan kan gede semua biasanya, tato di mana-mana, pakai jaket kulit gitu kan, ya. Dia datang, ini gua Ice-Speed lah berdiri, lihat datang Ice-Speed, hey how are you man? Udah begini tangannya, dicuekin loh. dicuekin terus jalan. Salah satu bodyguardnya manggil salaman sama mereka, terus ditinggal lagi. Bener-bener dicuekin. Baca komennya dong di situ. Komennya ada ribuan kan. Banyak yang bilang Poland memang negara rasis. Oh iya memang. Gue belum pernah ke Poland. Gue juga belum. Tapi gue nggak tahu feeling gue Poland udah agak modern ya. Tapi banyak orang yang bilang Poland itu emang rasis banget. Iya betul. Jadi untuk gue sih ya Eropa Timur gue nggak tahu kenapa ya, sejarahnya apa kok bisa mereka toleransinya rendah gitu. Kurang ini juga, kurang informasi, kurang imigran juga pasti di sana kan, iya kan dikit kan, ada sih pasti ada, cuman nggak yang banyak kayak Perancis, kayak Inggris yang di mana-mana kan, kayak Eropa Barat lah. Iya, plus kan kalau Eropa Barat kan mereka punya sejarah kolonialisme kan, jadi ya kan udah bawa orang berkulit berwarna tuh udah dari kapan tahun ke sana kan. Eropa Timur kan nggak ada. Sejarah kolonialisme kan nggak ada. Sama gue pernah lihat dokumentasi tentang orang Afrika di Rusia. Kayaknya di Moskow itu. Itu mereka mengalami, ada yang bilang hampir tiap hari itu mendapatkan tindakan rasisme. Dan bahkan sama otoritas di situ pun mungkin nggak langsung rasis ya sama pemerintah daerah, tapi sering dicuekin lah kasarnya begitu. Dan gue kebayang kalau gue orang Afrika tinggal di Moskow gitu, berat juga hidup gue. Kemarin pas gue di Rusia tuh gue hampir nggak pernah lihat orang itu di Moskow sama di Saint Petersburg, nggak ada. Tapi orang yang non Slavik ya, orang yang non putih Rusia itu banyak. Orang-orang Asia Tengah atau Kazakh, Uzbek gitu-gitu kan banyak. Orang-orang Dagestan. Itu bener Lu tau bedanya gimana? Oh beda ya? Beda. Lebih kayak Asia ya? Kalau yang yang orang-orang Asia Tengah tuh sipit. Sipit. Kalau yang orang-orang Dagestan mukanya sumpah kayak Habib semua Koci. Oh ya? Kayak Nurmagomedov beneran. Itu rata-rata bentuknya sama, rambutnya mirip-mirip dan pasti jenggotan. Pasti jenggotan. Mirip-mirip semua. Gue pernah gue masih inget di Bangkok waktu itu turnamen Piala Asia di Bangkok. Gue lihat ada satu grup, kita lawan Kirgistan. Satu grup fans Kirgistan bawa bendera datang. Gue lihat ini tampaknya kok aneh. Jadi bule yang sipit. Bule sipit iya. Bule sipit. Nah itu Kirgistan ternyata. Iya bener-bener iya. Untuk gue itu agak pengalaman baru melihat sosok bule putih semua kan. Tapi sipit-sipit semua. Bener. Itu kan orang Kirgistan, Tajikistan, itu mirip-mirip tuh semua bentuknya tuh kan. Bentuknya mirip-mirip. Karena Uzbek beda lagi ya. Uzbek agak beda. Cuman ya banyak juga yang matanya sipit-sipit juga. Gue tuh pertama kali ngeliatin gitu tuh pas gue ke Istanbul 10-12 tahun lalu lah.
Pas gue di Hagia Sophia itu lagi mau ngantri kan segala macam orang kan pada di sana kan. Gue lihat anjing bentuk muka orang ini aneh-aneh banget semuanya ya. Orang Turki aja kan sebenarnya mukanya aneh kok kalau lo lihat. Dia matanya biru. Tapi bentuk mukanya Arab. Dan banyak yang rambutnya nggak hitam kan, pirang gitu kan, pirang gitu rambutnya kan. Coklat muda gitu. Aneh sebenarnya kan. Itu kan jarang banget ditemuin kan. Iya gitu. Dan apa namanya itu ya benar itu jadi pengalaman ngelihat bahwa dia dunia tidak selebar halaman rumah lu lah. Ya kan? Kayak gue kemarin kan. That's why gue selalu untuk member gue ya. Gue sering bikin Just Life. Gue bilang lu harus selalu traveling. Gue bilang kan mereka sering tanya, coach budgetnya berapa sih? Ya kalau lu tanya budget gue jangan dibandingin, beda. Tapi tinggal disesuaiin aja sama yang lu punya berapa. Kan? Kalau lu mau traveling, contoh kan gue selalu naik bisnis, lu naik ekonomi itu sekitar 10 jutaan kan, lu udah ke Eropa, tergantung seasonnya, high season, low season 10 jutaan lu dapat, bahkan di bawah itu bisa ya bisa. Terus lu kalau gue kan hotel yang di tengah kota, nah lu cari di pinggir kota, jadi bahkan youth hostel lah apalah itu kan banyak juga, jadi lu bisa, cuman yang lu nggak bisa hemat yaitu di transportasi. Makan mungkin lu bisa sedikit hemat dalam arti makan junk food atau apa itu masih oke lah, selama itu nggak terlalu lama oke aja. Tapi transportasi lu nggak bisa hemat. Cuman kalau lu berpikir nggak butuh banyak, lu mau berjuang lah, yang penting lu keluar negeri, itu dengan berapa puluh juta lu bisa keliling Eropa. Nggak mahal-mahal amat lah kasarnya begitu. Dan gue bilang lu jangan nunggu sampai lu tua lu punya duit, enggak. Mumpung lu, karena lu nggak tahu umur lu berapa kan, lu umur 25 tahun aja lu nggak pernah tahu, lihat Jota contohnya, nggak pernah tahu kan. Nah kalau lu dapat kesempatan untuk traveling, you should go. Mungkin ke Asia dulu. Iya, Asia kan banyak dilihat dulu. Yang penting paspor lu banyak capnya kan. Kalau enggak lu apalagi keluar juga kayak juga nggak bakal diterima kan. Dapat visa susah juga kan. Iya. Dan di Asia Jepang aja, ke Jepang. Gue nggak pernah ke Jepang loh, Boci. Serius? Nggak pernah ke Jepang. Jepang is nice. Gue gak pernah ke Jepang. Gue itu kurang suka ke Jepang, bukan Jepangnya, tapi makanannya. Gue kurang suka makanan Jepang. Jadi kalau gue ke Jepang, ebi tempura, itu makan atau steak, atau restoran barat. Ya udah itu aja. Gue kurang suka makanan Jepang, tapi Jepang is very nice. Tapi gue next trip gue ke Jepang, gue mau ke kota-kota kecil lah. Gue kan baru pulang dari Cina kemarin kan, minggu lalu gue Cina seminggu. Gue di Hangzhou. Bukan di Shanghai lu bilang? Hangzhou. Gue terbangnya gue mendarat di Shanghai. Gue di Hangzhou. Hangzhou itu second tier city tapi dia ibu kota Zhejiang province, tempatnya Jack Ma sama DeepSeek. Jadi itu bener-bener inilah, bener-bener IT, tech capitalnya Cina, sama ada apa kota kecil Huzhou gitu. Nah, gue udah bilang sebenarnya ke orang yang ngajakin gue bilang gue tuh kalau kemana-mana pasti oleh-oleh gue tuh buat diri gue sendiri adalah merchandise klub setempat, gue bilang. Mau itu klubnya Katro juga gue pengen beli kan gitu kan. Kebetulan pas gue lagi di sana hari Minggunya itu main tuh tim lokal. Zhejiang Dragons apa gitu namanya. Gitu. Ya dia tim papan tengah lah. Di bawah kan dua tim terkuat itu timnya Shanghai soalnya kan. Gitu. Tapi pas gue lewat, dan gue lewat coach, gue lewat stadionnya di match day gitu. Jam-jam 5 sore 2 jam sebelum kick off. Sepi. Maksudnya ya ada orang sejalan pakai baju, tapi bukan yang rame banget kan. Gitu. Dan Cina kan lebih doyan basket sebenarnya daripada ini. Oh ya nggak tahu. Doyan basket coach. Doyan basket banget menurut gue mereka. Ya apa sejak Yao Ming dan ke belakang kan. Nah, gitu. Nah, kemarin pada waktu ke sana, gue kedua kalinya gue ke Cina. Pertama kalinya tuh 7 tahun lalu lah. Dan tidak mengesankan. Tidak mengesankan. Karena gue udah pernah bilang kan rombongan gue banyak. Karena banyak yang harus makan halal. Jadi setiap hari gue makan ujur. Tiap hari kan. Sama kayak gue dulu. Gitu kan. Tiap hari gue makan ujur. Sampai bosan, sampai muak gue. Yang ini agak lebih inilah. Agak lebih berwarna lah. Karena ini kecil kan, yang pergi kecil. Nah udah gitu, gue sangat impress sama budaya jam makannya. Gue makan cuma 2 kali kok aja. Yang pertama kan di hotel gue emang gak pernah sarapan. Makan siang oke lah. Gue selalu diajakan makan malam tuh jam 6 sore kok, 5:30 apa jam 6 sore gitu. Kenapa gue tanya jam 6 sore? Di Indonesia mungkin orang jam 6 sore gak ada yang makan malam kan. Jam 8, jam 9 gitu. Iya karena kalau mereka bilang buat kita
lebih baik tidur dengan perut kosong kata mereka gitu kan. Oh, iya. Iya kan, filosofi Cina nih. Gitu. Tapi minumnya kenceng kan, Iya. minumnya kenceng kan. Itu ya lo tau kan yang apa yang makan gaya Cina di apa meja bundar, Iya. meja bundar. Di tengah bisa Di tengah dibener, di tengah puter. di puter-puter segala Iya. macam gue cobain lah. Sampai ketika menu berikutnya adalah kura-kura steam. Ya gitu gue bilang gue nggak ada yang ini gue nggak. Karena bentuk kura-kura utuh Koci. Bentuknya tuh. Bentuknya utuh, kura-kura sama punggungnya itu utuh, tangannya 4 gitu bilang. Bukan kura-kura itu kali. Penyu apa? Penyu. Penyu ya, penyu ya, iya, gitu. Gue pernah makan penyu. Iya, gue lihat kayak nggak ada yang ini gue pas deh gue bilang gitu. Ini gue Gue nggak pernah ikut. makan penyu dan dagingnya enak loh. Enak ya? Serius enak. Mereka semua pada rebutan kulit ininya. Kulit apa? Oh. Kulit tempurungnya itu Iya, dibilang iya. bagus buat kulit katanya. Rebutan tuh orang rebutan. Nggak Gitu. tahu. Terus Cuman yang pas gue ke China, gue sama Milanisti kan, pas puasa pula. Jadi gue tiap hari makan halal semua. makan ujur kan. Tapi yang bikin gue shock dan gue berapa kali kena hampir ketabrak. Zaman itu ya 2011 kalau nggak salah, itu udah banyak sepeda motor listrik. Berapa kali gue hampir ketabrak karena nggak ada suaranya kan. Iya. Kampret bener-bener. Gue kaget aja kalau di sana begitu banyak sepeda motor, bukan sepeda ya, sepeda motor listrik. Itu yang bikin gue, wah, jangan-jangan di Indonesia ke depan juga seperti ini. Iya benar. Dan hampir semua mobil EV semua. Apalagi kan, sekarang kan. Lagi sekarang. Tapi kota itu kalau dibilang Silicon Valley-nya China, harusnya banyak yang impresif dong. Biasa aja sih sebenarnya sih. Gue yakin Shanghai lebih bagus. Kan gue pernah ke Shanghai lebih bagus. Ya, Shanghai jauh. Chengdu katanya bagus ya. Gue belum pernah ke Chengdu. Cuman kan kalau kita bilang ya ini kota kecil gitu kan. Nah, kalau di Indonesia itu kan apa sih kota kecil Garut gitu kan, kota Iya. kecil kan. Gitu kan Tasikmalaya atau kota kecil. Ini kagak gede banget kotanya menurut gue. Gede mampus kan. Dan apa namanya menurut gue ya walaupun orang bilang bahwa Cina kata ekonominya udah stagnan, udah nggak ada room to grow lagi ya, kita masih ngejar, masih kejauhan lah. Iya. Masih kejauhan banget gitu. Mereka hidup dari ekspor kan. Iya benar ekspor, iya benar. Industri manufakturnya kan di dalam udah penuh marketnya kan soalnya kan. Nah kemarin tentu saja gue nanya dong sama orang lokal gitu kan, lu nonton bola apa? Ya lu suka apa gitu? Nggak ada tuh yang jawab Arsenal. MU. Iya, MU. MU semua. MU gue rasa kalau nggak salah MU, Madrid, Barca itu top 3 fans terbanyak di dunia. Iya, Cuman iya. gue lupa MU nomor 1 atau 2 atau Real Madrid sama MU 11-2. Tapi MU memang sangat amat populer. Iya, sangat populer dan gue kemarin gue lupa bawa tuh jersey ketiganya itu yang warna hitam kuning itu bagus banget menurut gue. Oh iya, udah beli. Udah masuk Indonesia. Jersey Arsenal juga yang putih kemarin Yang ketiga itu yang dipakai itu bagus menurut bagus. Gue juga mau beli itu yang ketiga. Bagus. Yang pertama malah nggak begitu bagus, biasa aja. Yang pertama juga yang punya MU jelek lah. Gue punya yang kedua kan dikasih Panji. Hmm. Dikasih Carlos. Carlos yang kasih yang kedua. Yang ketiga nanti gue mau beli. Yang jelek jersey Nike menurut gue. Siapa? Jersey Nike itu yang jelek menurut gue. Jersey Adidas lagi oke nih. Apa yang pakai Nike? Aduh nih penuh. Barcelona PSG. PSG. Barcelona Barca. bagus musim ini. Barcelona menurut gue yang bikin keren salah satunya adalah karena logo sponsornya keren menurut gue. Spotify. Spotify itu maksud gue lo tidak bisa memisahkan tipografi dan desain sponsor kepada itu jersey bagus atau enggak. Waktu MU jersey Chevrolet Koci, jersey itu jelek banget jersey itu. Iya kan? Jelek banget itu. Iya. Enggak, tapi desain home-nya tahun ini bagus gue bilang. Barcelona. Biasanya gue beli Barca musim lalu itu yang kedua atau ketiga. Yang home gue jarang beli. Musim ini gue beli yang home karena untuk gue itu bagus. Kemarin gue cukup banyak loh orang pakai itu tuh. Dan sebenarnya kan yang negara yang paling gila jersey itu kalau di ASEAN tuh apa? Iya, 2 Thailand sama Singapura. Kalau di Singapura jalannya lo ajak ada aja orang pakai jersey aneh-aneh kan. Banyak kan belinya di Western gitu. Banyak kan. Liverpool kan. Banyak Liverpool. Baik Liverpool kalau Singapura ya. Iya. Dan kalau lo lihat ini banyak lagi soal bola ya. Gue mau ngomongin tadi lo ngomongin Liverpool, ngomongin Alexander Isak. Karena ini ada 2 nih. Ya kalau di Newcastle tuh Isak, lalu si Newcastle pengen beli Wisa, sama-sama ngambek dua-duanya. Di hold, ya kan. Di MU ada Garnacho sama Sancho, ini anjing sama Anthony atau lagi sih. Sancho nolak sama Malaysia, sama Højlund. Iya. Kalau Højlund sebenarnya dia enggak terlalu ngeyel lah. Ini tim klubnya aja kan. Kalau Sancho kan
Cuman kan kelihatan bahwa si Amorim nggak mau pakai dia lagi. Betul. Cuman kan ini jadi artinya harus keluar. Tapi kan klubnya aja yang belum deal. Iya, kalau Sancho kan klubnya udah deal, pemainnya kagak mau. 3 klub ditolak loh. Iya. 3 klub ditolak. Parah Sancho ini. Garnacho juga sama. Iya. Tapi dari antara pemain itu yang paling nggak punya bargaining. Garnacho masih mau ke Chelsea. Nggak, dia milih Chelsea. Kemarin kan ditawarin ke Bayern Munchen, nggak mau dia. Nggak mau. Cuman di sini tuh yang paling nggak punya tawar, yang posisi tawar tuh Garnacho. Soalnya gajinya kecil, cuma 50.000. Jadi kalau dia mau dianggurin 3 musim di bench bodo amat itu pasti ya kan. Iya betul. Gitu, tinggal perkara. Ingat kan beberapa pekan lalu kayak gue ngomongin Garnacho tuh harganya minimal 50-60 gue bilang. Dan kalau nggak segitu nggak bakal dijual sama MU, nggak bakal. Nggak lah, kan ditaruh Chelsea 20. Nggak bakal dia approve lah. Gue rasa worth it 20. Sancho ya nggak bakal. Garnacho umur segitu nggak bakal 20. Sancho juga 20. Sancho-nya nggak mau pindah kan itu kan bangsat kalau itu. Itu Sancho-nya nggak mau. Itu hina banget loh. Lu dibeli 100 jual 20. Masih ya udah cut loss aja kan? Iya. Cut loss kan? Banget. Iya. Kalau Anthony mau ke Betisnya nggak punya duit. Nggak punya duit. Jadi ujungnya loan lagi. Dia nawarin loan kalau nggak ini co-ownership. Oh iya bisa juga. Bisa. Co-ownership tuh itu scam. Gue nggak tahu apakah masih bisa ya. Nah bisa. Kalau dulu bisa gue tahu dulu. Gini, gue kasih contoh ya. Waktu Frenkie de Jong ke Ajax dari Willem II, tahu berapa? Berapa? Coba tebak. Kecil pokoknya. €1. Tapi Ajax jual 25%. Dijual ke Barca 80 nggak salah. Itu untung gede Willem II itu. €1 doang. Itu dia pakai klausul kayak ini. Begitu. Pakai apa future fee? Enggak. Iya, apa sell on percentage ya? Gitu kan? Sell on percentage. Sell on percentage kan. Karena kalau dia seandainya dia jual let's say 20 juta, tetap ada sales on percentage karena pembinaan kan. Iya. Tapi itu kecil banget. Kecil banget. 1% berapa kecil banget lah. Akhirnya Willem II bilang ya udah. Willem II pintar juga karena mereka tahu kalau lu main di klub besar di Belanda kan Ajax, PSV, lu pasti akan dijual lebih mahal. Itulah dimanfaatkan dan Ajax mau. Jadi 25% dalam itu ke Willem II. Dulu itu skema yang lazim boleh dan dulu kan commercial rights dari seorang pemain bahkan bisa dimiliki sama agent. Lo inget zaman Tevez sama Mascherano dulu kan? Yang orang Iran tuh siapa sih Kia Jurahdian itu kan? Ya kan. Jadi duitnya tuh bukan ke klub tapi duitnya ke agent ya. Ke dia. Dan itu udah nggak boleh sekarang tapi. Makanya kita bingung kok bisa dia ke West Ham. Iya. Pemain selevel itu bisa ke West Ham nggak make sense. Berdua lagi dua-duanya kan? Dua-duanya nggak make sense itu. Iya. Tapi itu udah setahu gue udah nggak boleh coach itu. Udah nggak boleh. Dan gue nggak tahu sih co-ownership ini sekarang apa landasan ini ya legal ya. Karena dulu yang sering kayak gini tuh Italia dulu, Serie A. Sering banget co-ownership. Dan itu di ban, dilarang. Kenapa? Karena yang untung klub gede. Jadi Juventus sama Monza gitu kan. Juventus sama Catania gitu pemainnya kan. Kalau misalnya buat tim gedenya pemainnya gagal ya udah lepas aja udah. Itu yang sering dilakukan dulu. Lu masih inget zaman Ajax juara champion 95? Iya. Banyak pemain ke Milan. Iya. Ya karena itu nggak dipakai. Pemain kayak Bokarder aja kan nggak dipakai. Habis itu jual ke Barca 30-40 juta. Itu untung gede Milan. Untung gede. Benar. Tapi hal kayak gitu masih ini yang dilakukan sama Chelsea. Kalau Chelsea kan dia nge-stretch. Dan udah nggak boleh juga kan. Banget. Udah nggak boleh juga tuh kan sekarang kan. Iya. Itu sekarang gara-gara 8 tahunnya Mudryk dipatok 5 tahun. Tapi Chelsea beli banyak pemain untuk bisa dijual walaupun mereka nggak bagus-bagus amat. Cuman yang jadi masalah kan kalau lu punya 50 pemain, 45 pemain. Sementara Maresca bilang ya gue nggak tahu pemain yang lain tapi gue cuma latihan dengan 25 pemain. Artinya ini pemain lu beli tapi mereka nggak dapat panggung. Jadi lu nggak bisa jual gede juga. Ujungnya loss juga. Ya. Kecuali pemain kayak Madueke lah dibeli 17 juta jual 53 juta itu mereka untung. Tapi jual Felix kan rugi juga. Dia banyak banget rugi Chelsea itu, banyak banget. Mudryk dia masih ban ya? Masih kena ban gak sih? Lagi banding kok. Masih kan. Iya. Dan itu model yang ya menurut gue sih business wise lebih gila dari zaman Abramovich ini sebenarnya. Jauh lebih gila. Gila. Abramovich lebih smart.
Abramovich Kalau gue bilang. dia cuma jor-joran di 1-2 musim pertama gitu. Ya tapi habis itu lumayan lah. Ya enggak, cuman dia nggak akan pakai model si siapa? Si Todd Boehly ini yang enggak. nge-stretch jauh banget ini ya kan kontraknya kan. Karena pemain juga mayoritas emang pemain top siapa di Chelsea? Kagak ada. Nggak ada sih. Top di duit doang. Iya. Caicedo 100, 105, Enzo Fernandez 125, udah gila pemain kayak gitu 125. Iya, Enzo gue ngerti mahal banget sih. Sama Caicedo juga mahal banget sih. Terus Mereka mungkin untungnya di Palmer 40, Palmer sekarang value-nya 100-an. Ya Palmer sih. Iya. Romeo Lavia gitu main aja nggak pernah deh. Kayak gitu-gitu Mainnya kan. nggak pernah Banyak pemain kayak gitu-gitu kan. Banyak. Iya. Nggak, gue tadi mau bilang gini. Gue mau bilang kayak si siapa Isak gitu ya. Ini kan sebenarnya dia udah point of no return nih. Balik lagi ke Newcastle juga udah nggak enak situasi kan. Tapi Newcastle walaupun Newcastle tetap the door is still open. Iya ngomong gitu kan. Newcastle cuman ngotot kan. Lo kalau mau beli dia harganya sekian, ngomong ke Liverpool kan pengen 170. Pengen nyolek kan, dalam halnya kalau pemainnya udah nggak happy ya cabut aja kan, dia nggak bisa lah. 170 juta. Iya. Cuman gue mau tanya sama lu. Gue merasa ya sistem kontrak ini good. Jadi Bosman Ares itu udah sebuah inovasi yang top lah buat pemain bola. Pertanyaan gue sekarang, walaupun dapat kontrak, tapi kan lu bukan budak, lu kan punya hak. Klub punya harusnya pemain punya hak untuk pergi, klub pun punya hak untuk menjual. Kasusnya MU dengan Garnacho, dengan Sancho, ya kan? Tapi kalau pemainnya nggak mau pergi kayak Sancho, ya itu hak dia juga, nggak bisa kemana-mana. Betul. Nah, sekarang Newcastle kalau gue bilang harusnya membuka pembicaraan. Dia nggak mau ngomong aja nggak mau sama Liverpool. Karena kan, iya dia sebenarnya gini, dia si Newcastle-nya nggak pengen jual, tapi Isaknya digodain, ya kan? Udah gitu kan Isak kan kemarin ngepost di IG, lihat gak lo? Iya. Ya post di IG kan, dibilang ada promise yang nggak di-fulfill kan. Iya. Nah, orang tuh berspekulasi apa promise-nya? Apakah promise-nya janji bakal dijual? Itu atau naikin kontrak gaji? Itu udah dibalas ya? Udah dibalas sama Newcastle. Udah. Bahwa nggak ada yang janji begitu. Nggak ada janji apa-apa kan. Tapi Panji tadi bilang kayaknya ada yang menjanjikan dan orang itu udah keluar dari Castle. Bisa jadi. Ya tetap pada saat itu ya itu yang berlaku. Betul. Cuman menurut gue gini, itu kan kontraknya kan binding ya, mengikat. Dan dia kan tetap digaji Coach. Tetap digaji. Betul. Tapi lu kan bukan budak. Tapi kan tetap digaji, kecuali nggak dibayar. Iya. Still, lu harus punya wewenang untuk pindah kalau lu udah nggak mau main di situ lagi. Nggak bisa Coach. Kalau misalnya dia nge-cancel kontraknya, nggak bisa. Oke. Nggak ada basisnya dia nge-cancel kontrak. Betul. Bukan cancel, tapi at least Newcastle harus membuka pembicaraan sama Liverpool. Betul. Udah gitu, kan Newcastle kan ngasih harga, lo bayar sekian, gue lepas nih pemain. Kan nggak mau Liverpool. 170 nggak make sense. Iya, itu kan terserah klubnya. Makanya kan sebenarnya dia mau taruh bandrol not for sale sebenarnya gitu. Sama kayak misalnya Baleba deh, gitu Brighton kan. MU datang 21 tahun. MU datang. Terus dia bilang, gue mau bayar berapa? 80 kemarin. 80 juta. Tolak. Brighton bilang 120 kan. Udah gitu Baleba udah mau pindah, Brighton bilang jangan sekarang pindah. Ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman gue pengen nanya sih, jujur Coach, orang nanya, "Bang, gimana Baleba, Bang?" Gue kan mau bilang, gue gak pernah nonton dia main. Sama, gue juga tahu. Dia main di Brighton, kayaknya gue sering nonton Brighton, kayaknya gue gak familiar dengan nama ini. Terus orang bilang, wah Baleba nih bagus. Kayak, emang nonton dia berapa banyak sih? Gue gak pernah nonton, gue bilang. Gue gak tahu. Gue nonton Brighton, cuman nama ini gak familiar untuk gue. Jadi artinya dia gak selalu main juga. Nah, ya cuman kalau kayak gitu situasi kan, Balebanya udah gede personally. Brighton yang nggak mau jual, MU juga nggak ngotot. Ya udah, gue nyari pemain lain deh. Itu agak beda kasus dengan Isak. Isak udah menjelaskan dia nggak datang ke PFA Player of the Year, dia latihan di Sociedad, dia sudah jual rumahnya dan dia udah bilang I'm not going back. Kan hak pemain juga untuk melakukan itu. Gak bisa kok, kan dia punya legal basis. Betul. Gini, kalau lo bilang masalah Newcastle manajemen sama komunikasi buruk, iya. Tapi kalau dia bilang dia punya hak buat cabut, nggak ada hak dicabut. Enggak.
memang dia nggak punya, tapi dia punya hak untuk mengutarakan keinginan dia mau cabut atau enggak, dan harusnya Newcastle terbuka untuk negosiasi. Ada satu hal yang sebenarnya banyak diomongin sama orang, yang Isak harus melakukan tapi dia nggak mau. Apa? Transfer request. Dia harus personally ngajuin. Oh, dia belum melakukan. Dia belum ngajuin transfer request. Tahu nggak kenapa dia nggak ngajuin itu? Kenapa? Salah satu kemungkinannya urusan ada duit. Kalau dia mengajukan transfer request, dia some sort of nggak ada loyalty fee. Kira-kira gitulah. Harga dia turun pasti, duit yang dia terima gitu. Sebenarnya kan kalau pemain yang ngajuin transfer request, itu sebenarnya ya itu salah dia. Salah dia juga. Kalau dia tidak mengajukan transfer request, itu salah dia. Iya. Dan itu kan pasti ada andil agentnya lah, pasti. Iya. Udah pasti. Iya, sebagian besar itu agent yang punya, yang skenario itu kan dari agent, bukan dari dia. Iya. He's not that smart. Kalau dalam konteks Sancho beda. Klub yang ngajuin transfer request kan. Pemainnya kagak mau. Pemainnya kagak mau beneran. Ya itu hak pemain juga. Hak pemain. Nah, kalau dalam hal Sancho itu jelas. Dia punya legal basis untuk bertahan di situ kalau dia nggak mau pindah. Iya. Jadi maksud gue dua-dua itu harus punya hak. Iya. Jadi nggak bisa lu abaikan pemain. Nggak, cuman gini, si Isak nggak punya landasan legal. Kalau dia nggak melakukan transfer request, itu salah Isak. Iya. Itu bener salah Isak. Dan menurut banyak orang itu yang tidak dilakukan sama dia. Wah, itu parah gitu kan. Gitu. Nah, kalau Sancho ya itu, Sancho mah menurut gue tolol banget nih orang, tolol gitu. Karena gaji gede banget soalnya. Gue rasa dia mau ngerjain MU. Ya pasti. Cuman dia kan musuhannya sama Ten Hag ya. Kan Ten Hag udah cabut. Amorim juga ternyata emang attitude problem. Emang. Kalau Højlund itu kasusnya kasihan. Ini orang udah berusaha sekuat tenaga emang segitu doang. Tapi gue curiga dia 3-4 tahun lagi bisa lumayan menurut gue. Gue gak yakin. Bisa lumayan lah. Ya kecuali dia 2-3 tahun jadi top skornya di Serie A, mungkin bisa. Masalahnya gini, umur dia kan masih muda ya. Masih muda banget kan. Dan tapi dia tekniknya, first touch-nya jelek, kontrol bolanya jelek. Enggak, menurut gue ini orang confidence-nya udah hancur. Confidence hancur, betul. Bandingin sama musim pertama mah beda kok, musim pertama musim kedua confidence-nya udah hancur bener. Gitu. Dulu tuh kita lihat dia tuh finishing oke, dan speednya buat pemain segede dia tuh oke. Sekarang tuh nggak ada semua. Itulah kenapa Ten Hag beli dia, karena speednya oke untuk counter. Sekarang nggak ada sama sekali, bener-bener nggak nyisa sama sekali. Jadi dia kalau misalnya dia mau pindah ke Napoli gitu, siapa tahu bisa jadi McTominay kedua kan. Jadi musim depan dia kandidat Ballon d'Or, siapa tahu kan. Ya enggak juga. gitu juga. Atau gila. dia mau balik lagi ke Atalanta, oke. Napoli butuh striker kan. Karena si Lukaku cedera kan. Iya. Gue nggak tahu berapa lama, tapi mereka udah mengajukan niat untuk ambil Højlund loan. Nah, loan kan, nggak beli kan? Nah, MU tuh sebenarnya nggak mau loan kan. Ya, MU maunya beli, tapi kan nggak ada yang mau bayarin. Milan kan? Emang punya duit deh buat ini. Enggak ya, 20-30. Enggak bakal dijual 20-30. 20-30 dapat Sancho aja. Dapatnya Sancho udah lah, itu udah kasihan banget udah tuh orang. Dan udah dia habis dari United, terus dia ke Dortmund, terus ke Chelsea, dan nggak jadi apa-apa juga. Chelsea lebih milih bayar penalti daripada transfer dia. Itu parah banget. Parah banget itu. Lebih milih bayar penalti, gila. Lu masih ingat kasusnya Winston Bogarde nggak? Iya, nggak pernah main dan mau di-cut nggak mau kan, dia terima gaji doang tiap Jadi tiap dia minggu. 5 tahun kontrak. Tahun pertama dia main. Tahun kedua Mourinho masuk. Mourinho nggak butuh dia. Dia bilang ya sudah, suruh keluar. Gajinya kan gede. Gak ada klub yang mau bayar dia. Gak ada mau, iya. 4 tahun loh. Selesai kontrak dia pensiun. Pensiun habis itu, iya. 4 tahun benar-benar makan gaji buta. Tahun pertama mungkin masih jadi cadangan atau apa. Let's say 3 tahun terakhir itu benar-benar cuma datang latihan. Nggak ada yang mau kan. Amsterdam jalan-jalan naik Bentley-nya dia. Gila. Tapi ya itu juga hak pemain. Hak pemain. Nggak bisa diapa-apain itu. Nggak bisa diapa-apain. Mau bete mau gimana kan nggak bisa diapa-apain. Makanya kalau kayak Sancho, kayak Garnacho, sebenarnya yang paling takut tuh harusnya Garnacho sih. Tahun depan Piala Dunia kan. Iya. Tahun Piala Dunia, umur masih muda, gitu, gaji kecil, dia nggak punya posisi tawar gede, gitu. Dia kalau gue jadi dia sih. Tapi klub mana yang mau bayar dia 50 juta? Chelsea kok, Ci. Nggak yakin. Loh, semua transfer pemain Chelsea itu 40 ke atas semua harganya kan. Dia punya duit sebenarnya. Chelsea yang ngira. Bukan Chelsea nggak punya duit, cuman
Chelsea juga nggak bodo amat lah kalau gue bilang. Chelsea-nya ngira bahwa MU butuh duit. MU BU, iya kan. Lah, gue bego banget sih Garnacho nggak mau pindah ke Bayern kemarin. Iya. Udah garanti dapat piala itu dia. Lu masuk Champions League lo. Iya. Tiap tahun. Iya nggak mau dia makanya. Hampir tiap tahun lu juara juga. Gila Garnacho menurut gue emang mental sih. Enggak, di samping attitude-nya parah, IQ-nya di bawah 78. Kelihatan dari decision making-nya banget ya. Parah banget sih. Gila, pemain mana yang gak mau ke Munchen, men? Iya. Garnacho. Dan tinggal di Munchen tuh enak loh. Gue belum pernah ke Munchen. Enak. Itu apa Jerman yang beda sama yang lain kan? Gue praktis kota besar yang gue belum pergi ya itu Munchen. Ya. Enak. Munchen enak. Yang lain gue hampir semua udah pernah. Dan ini sebenarnya faktor yang banyak, apalagi fans yang mungkin belum pernah dapat kesempatan ngeliat langsung gitu. Kan lo faktor klub lo ada di kota mana kan sebenarnya menentukan lo mau pindah apa enggak kan. Selain urusan klub jago apa enggak, duitnya berapa gitu. Contoh misalnya, ada orang dikasih pilihan nih, lo main di Manchester apa main di Madrid atau Barcelona. Barcelona dapat jauh. Iya. Jauh banget gitu. Ya, kayak Rashford lah. Iya, jauh itu mah jauh. Segalanya potong gaji aja dah. Jauh banget. Yang penting ke Barcelona. Banyak orang ngomong ke gue, kayak orang-orang yang belum pernah ya. Manchester gimana bang? Jelek gue. Lo pernah gak Manchester? Belum. Jelek. Gak minat juga. Jelek. Ini kota kan kota industri, jadi banyak bangunan itu bekas. Makanya Liverpool kan sama jelek juga. Jelek. Makanya gue bilang yang bagus cuma London doang di UK. Klub Kabupaten Inggris Utara. Jelek. Kan kalau kayak Manchester tuh karena dia bekas pabrik tekstil kan dulu kan, kain gitu, industri lah. Bangunannya tuh kotak-kotak bata gitu loh. Nggak oke lah, pokoknya nggak oke lah. Jadi kalau bayangannya gimana sampai ke sana pasti orang anjing ini doang deh. Paling lu 2 malam situ lihat stadionnya MU, stadionnya City, udah balik. Nggak ada yang bisa dilihat. Ngapain gak ada yang bisa dilihat. Bener-bener tempat jalan-jalan tuh gak ada. Beda sama London kan. Jadi kalau orang bilang London, kenapa semua mau ke London? Kenapa misalnya klub kayak Fulham itu bisa narik pemain gitu ya? Ya bisa lah, lo di London. Kawasan lo bagus, duit ada ya pasti pilih lah. Dan banyak orang tuh gak banyak orang tuh lupa bahwa bagi pemain itu dapat piala tuh bonus kan. Kecuali pemain super top ya. Tapi buat profesional kan yang penting lo nyaman, dapat gaji gitu kan. Iya. Mayoritas begitu. Mayoritas tuh kayak gitu. Gue baca kemarin doku. Jadi doku curhat di video. Orang bilang kalau sebagai pemain bola luar biasa gaji gede. Jadi dia itu dari umur 14 sampai 18 tahun kan ke Anderlecht. Dan dia bilang itu banyak hari itu gue nangis karena gue deket dengan kakak gue tiba-tiba hilang. Jadi temen-temen lo itu jadi keluarga lo, dia bilang. Nah di usia 18 tahun dia pindah ke Rennes di Perancis, dan gue harus bangun keluarga baru, dia bilang. Karena temen-temen lo memang ada beberapa yang mampir tapi komunikasinya udah jauh berkurang. Jadi di sini kesimpulan yang gue ambil, kalau lu mau jadi pemain pro top, mental lu itu harus kuat. Iya. Mental lu ini sebuah contoh yang kan nggak banyak pemain yang curhat kayak begitu, ya kan? Nah, Doku curhat bahwa dia bilang berhari-hari itu gue nangis karena kesepian, karena nggak ada kehangatan di rumah, nggak ada, apalagi keluarga Afrika mungkin sering kumpul rame-rame ya. Dia mengatakan dan sekarang di City ya berkat pengorbanan dia bertahun-tahun 6 tahun sampai dia sekarang ke City dengan duitnya banyak banget, feeling gue dia bisa survive karena dia mentalnya itu sudah punya. Karena memang untuk atlet profesional ya, atlet apapun ya, tapi yang paling kita familiar kayak bola ya. Itu emang lebih sering yang faktor yang berperan itu mental. Karena ngaruhnya nanti ke disiplin, ke motivasi. Kan kalau soal skill sebenarnya tuh beda-beda tipis. Kecuali yang emang super eksepsional kayak Ronaldo, kayak Messi gitu kan. Yang lainnya tuh beda-beda tipis sebenarnya skillnya kan. Lu masih ingat ada satu pemain Man City yang cuma setahun di City terus homesick pulang ke Spanyol. Orang Spanyol, lupa gue namanya. Siapa? Ini ada banyak pemain Spanyol sana. Siapa? Enggak. Ferran Torres bentar di situ. 6-7 tahun yang lalu. Negredo siapa lagi? Bukan Negredo, satu lupa gue. Dan dia itu benar-benar nggak
nggak betah di Manchester setahun doang kalau nggak salah. Di situ terus dia balik ke Spanyol. Itu yang sayap ya? Sayap kayaknya. Oh ini gini, ada gue lupa lagi namanya. Jesus Navas. Bukan Jesus Navas. Navas masih lama, bukan. Kok nggak begitu ngetop lah. Tapi intinya adalah yang menjadi pemain pro memang nggak gampang. Memang duit lu gede banget. Hanya kembali lagi kalau lu dari keluarga miskin, lu lakukan segalanya untuk survive. Lakukan karena lu bisa kasih makan ke banyak orang. Dan itu tadi coach, sering kali itu bukan urusan teknis sebenarnya, bukan urusan skills. Iya. Orang tuh teknis yang kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, benar. Karena kalau soal skills ya, pemain udah level pro, itu udah 0,1% dari populasi dunia lah udah. Ya, kan? dan kalau mereka mungkin latihannya bagus, cuman kayak MU 1-2 tahun yang terakhir itu kan hancur-hancuran mainnya. Kan di atas kertas kita tahu mereka nggak sejelek itu. Cuman kenapa mereka bisa bermain begitu mental. Sama suasana tidak mendukung. Sikon tidak mendukung untuk ya seperti lu tadi bahas soal Højlund percaya dirinya menurun ya gara-gara itu. Dan itu ngaruh banget loh. Ngaruh banget betul. Makanya kalau orang tanya sama gue, ini pemain bisa jadi gede nggak tuh? Nggak ada yang tahu. Lu mau sebagus apapun bakat lu, nggak ada yang tahu apakah dia bisa adaptasi orangnya introvert atau extrovert. Kita nggak pernah tahu. Jadi di dalam manajemen klub itu kan ada satu posisi, ada satu role. Tugasnya itu adalah ngurusin personal life-nya pemain. Apalagi pemain baru kan. Membimbing pemain. Itu sehari dia bisa nelfon 3 kali tuh. Bisa nelfon 3 kali kan. Lo gimana? Jadi tugasnya dia pemain datang di airport. Dia biasa tinggal di hotel dulu. 1-2 minggu, let's say sebulan. Dia dicari rumah. Oke? Rumah ini sama pemain harus happy. Dia dijelaskan dan yang staff ini dia akan pasang internet, dia akan pasang TV, dia akan ngurus asuransi, dia akan jelaskan supermarket terdekat di mana, mall terdekat di mana, lu kalau mau ke klub lewat jalan mana, lu harus bayar ini atau itu atau enggak. Itu benar-benar secara detail dibimbing. Soal makanan, asumsi dia datang dari Zimbabwe lah. Dia akan cari restoran Zimbabwe mungkin nggak ada, tapi di kota ini ada restoran Afrika, restoran Ethiopia. Nah itu bisa di sini. Jadi bimbingannya itu benar-benar sedetail mungkin. Kalau ada apa-apa, standby loh. Standby 24 jam. Pemain ini bisa nelpon. Jadi klub itu melakukan segalanya agar dia happy. Betul. Sampai datang masangin internet gitu kan, bawain TV gitu-gitu kan. Itu kan hal-hal yang kecil, tapi penting. Penting buat pemain biar mereka merasa nyaman. Bener. Karena lagi-lagi urusannya mental. Karena kalau skill kan semua udah punya. Iya. Biar dia ibarat kerjanya, apalagi pemain mahal dibeli ya. Pemain muda, pemain ya kayak Doku gitulah. Pasti dibimbing kayak gitu juga. Dimana dia hanya latihan, dia merasa nyaman. Dan kalau nggak nyaman dia bisa curhat. Jadi orangnya harus sabar, bisa mendengar, untuk bisa bimbing. Karena kalau seandainya pemainnya berhasil, dia punya kontribusi juga. Gaji yang bisa dinaikin atau diperpanjang atau apa. Nah, buat beberapa pemain, mereka pas udah makin bertambah umur kan mereka makin sadar bahwa gue sebenarnya nggak suka-suka amat main bola kan, ya kan? Gue cuma pengen duitnya doang. Karena siapa tuh BK Spurs itu, yang orang Kamerun tuh, dia terkenal banget interviewnya. Benoit Asu Ekoto, tau gak? Itu dia terkenal banget interviewnya. Dia bilang gue nggak suka main bola katanya. Gue cuma pengen duitnya doang. Dia ngomong gitu Coach. Dia ngomong gitu. Makanya banyak pemain yang udah pensiun nggak ngapa-ngapain lagi di bola, nggak jadi pelatih, nggak jadi komentator, bener-bener nothing. Ya contoh Ronaldo gendut, tahu dia bilang apa terakhir? Gue udah lama nggak nonton bola, udah nggak asik lagi. Gue sekarang main padel. Itu kalau di tenis tuh ada ini atau tenis dia nonton. Tenis. Ini lo suka, gue tuh suka banget nonton Nicolas Kyrgios tuh lo. Enggak. Yang orang Australia. Gue akhirnya udah nggak nonton itu tenis seru lagi. Coach. Lo nonton dia main itu seru karena orangnya biar entertaining, jago, tapi attitude-nya ogah-ogahan lah. Kayak Jimmy Connor dulu. Lebih parah menurut lu. Lebih parah. Karena nih orang kalau udah males di-serve sama lawan, diem doang deh. Gimana caranya match-nya cepat kelar gitu loh. Gitu kan. Dia half dia orang Australia, half Greek, half Malaysia. Ya, dari Malaysia. Dari namanya itu nama Greek nama banget. Greek, kan? Nah, dan dia hobinya basket Coach.
Oh, Hobinya basket. Jadi dia tuh kalau ngomongin basket atau kalau jadi gue cuman kebetulan aja gue jago main tenis kata dia. Gue gak suka sebenarnya. Rank berapa dunia? Dia tuh sekarang udah drop karena udah lama cedera. Dia tuh terakhir kali masuk final Wimbledon. Oke. Lawan Djokovic kalah tapi. Jadi duitnya udah banyak. Duit tuh udah banyak. Dia tuh kalau di Twitter kerjanya cuman ngecengin pemain tenis lain atau ngomongin NBA gitu doang. Bahkan dia tuh kalau main Siapa namanya? Nick Kyrgios. Ya. Dia bahkan kalau lo main di Wimbledon kan lo cuma boleh pakai putih-putih kan? Iya. Iya kan? Putih-putih kan? Itu atau Inggris kan banyak aturan gitu, kan? konservatif Nah, banget. karena dia orang ngaslengan dan dia sukanya basket, dia pakai ini coach, pakai sleeveless, pakai sleeveless putih, Putih, cuman kan dilarang. Dilarang, Akhirnya iya. pakai ini, pakai apa daleman lah, Under, ya. underan. Tapi dia pakai sleeveless dia mainnya, gitu. Nah, kan orang kayak dia, orang kayak si Aso Ekoto yang enggak, gue nggak suka amat sama olahraga dia bilang. Ini bukan hobi gue kebetulan jago, gue kebetulan jago main bola nih, kebetulan jago main tenis nih, gitu. Makanya gue lakukan kayak Gareth Bale deh. Gareth Bale pas di Madrid ada dia main, kerja main golf doang kerjanya. Gareth Bale itu tiap pagi ke airport. Itu Michael Owen. Gareth Bale Sama berarti? Iya. Sama. Tahu tahu. Baca koran. Beli koran. Iya. Beli koran Inggris. Sama kayak Michael Owen dulu. Karena fresh diimport kan, kasar begitu. Michael Owen malah gue nggak tahu. Sama Michael Owen Gareth dulu. Bale gitu. Sama. Gitu. Dia nggak bisa begaul kan soalnya kan, nggak bisa begaul, homesick. Dan dia Bale kan pas di Madrid kerjanya cuma main golf doang kan. Iya. Main golf doang. Baru pas main buat Wales sih baru niat dia kan. Iya. Itu banyak loh pemain kayak gitu tuh. Banyak. Dia bikin spanduk banner kan, Wales nomor 1. Iya. itu Madrid ngamuk-ngamuk semua. Karena nggak semua orang yang main bola profesional tuh sebenarnya suka main bola. Iya. Gitu. Suka enggak. Bener-bener mereka cuma pengen cari duit aja udah. Iya. Karena itu cara keluar dari kemiskinan kan soalnya kan. Iya. Dan ini berlaku di banyak banget olahraga. Ini kayak Scottie Pippen, gue pernah lihat dia bilang, gue orang tua bokap gue udah nggak tahu di mana, gue harus kasih makan ke nyokap gue dan 7 keluarga. Jadi mau nggak mau gue harus main basket, gue harus cari duit sebanyak mungkin biar gue bisa kasih menghidupi keluarga. Kalau di NBA banyak tuh, NBA banyak. Apa single mother kan, gitu kan, banyak banget itu NBA. Kayak LeBron gitu. Nggak pernah ketemu bapaknya tuh dia. Kan? Memphis kan juga gitu. Makanya dia nggak mau pakai Depay kan. Oh pakai Depay dia. Kan dia Memphis ya. Van Dijk juga gitu. Iya. Oh sama ya. Van Dijk juga gitu. Iya. Ya itulah. Gitu. Jadi memang kesulitan membuat orang mencari jalan apapun. By the way, kita itu rencananya mau live tanggal 1 September ya, setelah match Arsenal-Liverpool. Kita lihat reaksi gimana. Tolong tulis di kolom komen kalian setuju nggak kalau kita live setelah match itu. Jadi hari Senin ya kita live. Liverpool, Arsenal. Oke. Masih 2 minggu lagi tuh kan? Ya, 1 September. Gue bingung dukung siapa tuh jadi. Lu pasti dukung Arsenal lah. Mana mau lu lihat Liverpool menang? Iya sih, nggak mau sih. Gimana kalau pertandingan di cancel gara-gara petir, bisa nggak? Di cancel gara-gara petir. Jadi tolong kasih komen apa yang kalian apakah kalian pengen kita live hari Senin malam atau enggak? Oke. Ya kan? Iya. Harusnya sih mau live sih harusnya. Kalau kalian mau live, ntar tinggal si Abdul suruh posting itu kali ya. Apa namanya? Promo. Bukan. Apa sih? QR. Bukan. Apa? Biar orang bisa milih. Oh, polling. Polling TPJS live yes or no. Oke. 1 September ya? Ya, untuk 1 September. Kalau seandainya yang polling lebih dari 75% kita live. Oke. Setuju. Setuju. Jangan lupa nanti di Sawer juga. Nanti kita bikin buat modalin Koci bayarin tiket gue nanti akhir musim. Iya. Karena dengan 10.000 apa? 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. Nah, tapi kita incernya 100.000. 100.000 ya. 10.000 tidak akan membuat Anda miskin. 10.000 tapi lebih banyak dari satu menu MBG Koci. By the way, apa namanya? Lu masih mau bikin itu nggak? Segmen-segmen lain? Kayak baca komen atau apa? Gue harusnya ada sih. Gue tuh sebenarnya udah nandain komen orang tuh lucu-lucu sebenarnya. Iya. Di YouTube ya. Ya kita untuk next week deh. Next week, ntar kita lu atur sama Yafet aja. Oke. Kita bacain komen. Oke. Yaudah.
Ya. Aman gue, J. Aman. Thank you Thank you guys. Bye.